Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Hari iklan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita agak perlu mempersingkat waktu supaya nanti bisa fokus saya menyampaikan. Ini malam yang keempat, malam kelima ya, kalau sholat tarawihnya yang kelima. Mudah-mudahan nanti apa yang akan kami sampaikan mendatangkan manfaat hendaknya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat amanah dari pengurus untuk menyampaikan temanya malam ini adalah tanda-tanda akhir zaman ya. Bagaimana fenomena akhir zaman, baik bagaimana Rasulullah SAW dulu ketika beliau masih hidup menyampaikan kepada para sahabat, kemudian turun-temurun disampaikan terus kepada kita. Dan ternyata fenomena itu baik mulai dari zamannya Rasulullah SAW sampai sekarang itu sudah banyak yang terbukti benar. Apalagi kalau sekarang ini kan zamannya media sosial, istilahnya kalau istilah zaman anak-anak itu easy information, istilahnya begitu. Informasi yang sangat mudah untuk didapatkan. Baiklah, saya awali dengan hadis Rasulullah SAW. Ini kalau anak pondok pesantren biasanya belajar dari kitab hadis Arba'in, itu sudah kental betul itu di hadis yang kedua. Bainama nahnu julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittala 'alaina rajulun syadidu bayadith thawab wa sawad asy-sya'ri. Umar bin Khattab waktu itu duduk dengan para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah percakapan datang laki-laki, Pak. Syadidu bayadith thawab. Pakaiannya itu sangat putih bersih. Sawad asy-sya'ri. Rambutnya itu hitam mengkilat. Tidak ada satupun sahabat yang kenal dengan laki-laki ini. Keanehan yang pertama, tidak ada yang kenal satupun. Tapi kalau dikatakan orang jauh, bajunya bersih, rambutnya mengkilat. Kalau zaman dulu yang namanya musafir, jarang ada yang begitu, Pak. Pasti pusam pakai Jakarta, melakukan safar, perjalanan jauh, datang di suatu tempat dalam keadaan bersih itu jarang. Sedangkan laki-laki ini tidak ada yang kenal, tapi bajunya putih, bersih, rambutnya hitam mengkilat. Kemudian dia dekati Nabi Muhammad SAW. Fawadu'a kaffaihi ala fakhidai. Ia letakkan kedua telapak tangannya di atas lutut Nabi Muhammad SAW. Sambil bersila dia berkata, "Akhbirni anil Islam," kata laki-laki tadi. Sahabat bertanya, dalam hati ada yang bertanya, kok berani orang tidak kenal satupun, mereka tidak ada yang kenal dengan laki-laki ini. Baru tipu lah berani duduk dekat Nabi Muhammad, paci Nabi Muhammad sampai bertanya, "Beritahukan kepadaku tentang apa itu Islam." Dijawab oleh Nabi Muhammad seperti yang kita ketahui tentang rukun Islam. Al-Islam huwa an tashhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tahujjal bait in istaqwa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabil. Yang rukun Islam yang kelima yang kita kenal itu Bapak Ibu. Di sini kita enggak usah panjang. Kemudian laki-laki itu mengatakan shadaqta.
Tambah bingung sahabat. Huwallazi yas'aluhu wa huwallazi yusaddiquhu. Inyo orang bertanya, inyo pula yang mengincar Nabi Muhammad betul. Kemudian dilanjutkan, akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku tentang apa itu iman. Dijawab. Poinnya itu rukun iman yang kita ketahui sekarang ini. Antu minu billah wa malaikatahu dan lain sebagainya. Kemudian dia mengatakan lagi, sodakta, benar kau katanya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku wahai Muhammad tentang apa itu ihsan. Nabi Muhammad menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau sedang melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah mampu melihatmu. Karena Allah itu maha apa Pak? Allah maha melihat. Nah, 3 poin tadi baru. Islam, iman, ihsan. Populernya di awal orang bahasa orang siswa, syariat, ma'rifat, hakikat. Kan gitu tuh. Ya kan? Islam, iman, ihsan. Muncul pertanyaan yang keempat. Laki-laki ini bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang kapan kiamat itu akan terjadi, hari pembalasan akan terjadi. Nah, ini jawaban Nabi Muhammad agak berbeda. Biasanya Nabi Muhammad tadi pertanyaan 1, 2, 3 dijawab langsung. Pertanyaan keempat, Nabi Muhammad menjawab bagaimana? Mal mas'ulu a'lam minas sa'il. Sesungguhnya yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang bertanya tadi laki-laki misterius tadi. Kemudian kata laki-laki itu mengatakan, akhbirni an amaratiha. Kalau engkau tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat, kata laki-laki tadi, sekarang Muhammad beritahukan kepadaku tentang kapan dan apa tanda-tandanya. Amaratun, tanda-tandanya. Nabi Muhammad menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ketika para hamba sahaya melahirkan tuan-tuannya. Kalau sekarang kita lihat kondisi ketika ibu menjadi budak bagi anaknya masing-masing. Ketika orang tua melahirkan tuan-tuannya, melahirkan anak yang nanti akan menjadi tuan untuk orang tuanya. Jadi seakan-akan orang tua jadi budak bagi anaknya. Fenomena ini udah asing lagi di mata kita. Mungkin alhamdulillah keluarga kita tidak merasakan, bisa jadi tetangga kita ada yang begitu. Mungkin tetangga kita tidak, tapi di desa kita mungkin ada yang seperti itu mengalami. Kemudian apalagi kata Nabi Muhammad SAW, antarul huffatal uratal alata. Huffah, urata, alata, ri'a asyai. Engkau akan melihat orang-orang yang dulunya itu miskin-miskin, gembel-gembel, tidak beralaskan kaki. Kaki ayam kalau pesawat, tidak punya alih kaki, ya dong. Mereka hobi menggembala. Tiba-tiba suatu saat mereka menjadi orang kaya raya dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah, ini hadis ini sebenarnya jelas, cuman tidak semua orang bisa paham langsung. Ada hadis yang lain memberikan kejelasan di situ tentang maksud dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan apa? Fahum minal arabi. Mereka adalah orang-orang dari bangsa Arab. Dulu Bapak Ibu, bangsa Arab itu sebelum temu minyak seperti sekarang, itu bukan termasuk bangsa yang kaya raya. Sekarang, sudah tidak bisa diukur lagi kekayaan bangsa Arab. Bahkan sekarang Jazirah Arab itu kan dipecah-pecah. Ada Arab Saudi, ada Oman, ada Yaman, ada Lebanon, ada Syria, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, macam-macam. Bahkan sampai ada organisasinya Pak, Liga Arab. Karena saking kaya-kayanya. Yatatawaluna bil bunyan. Dulu
Tidak ada orang berlomba-lomba bangun-bangun gedung tinggi. Sekarang, wah, kalau kita lihat Burj Khalifah itu berapa tingginya itu coba. Kalau berdiri saja di puncak Burj Khalifah itu buat, Pak, itu kita kayak di atas awan. Tidak nampak lagi daratan. Kok puncak Burj Khalifah, Pak? Aku awan sih, Pak. Saking tingginya ya. Dan berapa kilo tingginya itu. Hitungannya bukan meter lagi, kilo. Gedung tingginya kilometer coba. Terbukti ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau kita tidak bisa, Nabi Muhammad bisa mengatakan itu karena apa? Ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti kita ini. Ustaz kok bisa begitu? Kalau kita tidak bisa menerka-nerka, tapi jelas Allah memberikan kita sedikit pengetahuan untuk mengetahui tanda-tanda akhir zaman. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Litas ta'id, kalau kata ulama apa? Man arafa bu'ada safari ista'adda. Orang itu kalau sudah tahu dia akan melakukan perjalanan panjang, dia siap-siap. Kalau tahu dia perjalanan yang ini kemungkinan akan berat, maka dia akan bersiap-siap. Nah, kita tujuannya mempelajari kok bagaimana, untuk apa sih kita tahu akhir zaman itu seperti apa? Sekarang ini kita berada di mana? Nanti kan kita bisa dengar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Akhir dari hadis tadi dulu, saya tutup hadis tadi dulu. Biar nanti tidak jadi pertanyaan siapa ngomongkan. Walaupun mungkin di antara kita sudah ada yang tahu. Setelah itu selesai, dia mengatakan sodakta, kemudian dia itu pergi. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa laki-laki tadi? Nabi Muhammad SAW menjawab apa? Innahu Jibril ya'tikum yu'allimakum an dinikum. Dia adalah Jibril, datang ke sini untuk mengajarkan kepada kalian semua tentang isi dari agama. Jadi isi agama itu 4. Islam, iman, ihsan, sa'ah. Sa'ah ini bukan jam ini. Kalau bahasa Arab sa'ah dalam kata benda memang artinya jam. Tapi maksud sa'ah dalam hadis ini adalah hari akhir, hari pembalasan. Karena kenapa? Tanda-tanda akhir zaman itu dimulai kapan? Tanda-tanda akhir zaman itu dimulai ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka tanda akhir zaman pertama sudah dimulai. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Inni bu'ithtu, ketika aku diutus sebagai seorang rasul, maka jarak antara diriku dengan hari kiamat hakada. Rasulullah angkat kedua jari, antara jari tengah dan jari telunjuk, kemudian dirapatkan. Dakek jauh, Pak. Dekat. Nah, jadi tanda akhir zaman yang pertama apa? Ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang rasul, maka tanda kiamat pertama sudah muncul. Tanda akhir zaman yang pertama. Bu'ithtu ana, aku diutus sebagai seorang rasul, maka jaraknya dengan hari kiamat dengan akhir zaman hakadha, kata Nabi Muhammad. Dekat antara dua jari. Ini kan nggak jauh ini, nggak sampai 2 cm jaraknya ini. Maka di situ kita harus sadar, apakah kita umat akhir zaman? Iya, sudah kita terima itu. Kita terima itu, Pak. Jangan kita tapik sunnatullah, ini nggak boleh kita tapik. Kita nggak bisa menapik itu. Kita memang umat akhir zaman. Kemudian tanda kedua apa? Ketika Rasulullah SAW wafat, itu tanda kedua sudah. Nah, ketika Rasulullah SAW hidup, menyampaikan kepada kita tentang urutan-urutan bagaimana mulai masa Nabi Muhammad sampai nanti habisnya umat muslim di dunia. Nanti akan ada masanya itu Bapak Ibu, tidak ada lagi satu orang pun orang beriman di dunia ini. Ada masanya itu nanti. Kapan? Wallahu a'lam. Cuman tandanya Nabi Muhammad menyampaikan di situ urutannya. Takunu khilafatan nubuwatan. Engkau sekarang sedang dipimpin oleh seorang pemimpin nubuwah berdasarkan kepemimpinan seorang nabi. Antakuna masyaallahu antakun thumma yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'aha.
Masa ini akan terus berjalan sampai Allah berkehendak untuk mengangkat. Maka kapan masa ini terangkat? Ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Itu selesai yang pertama. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Fase kedua kapan? Kata Nabi Muhammad SAW. Ketika aku nanti wafat, engkau akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin, para khalifah-khalifah ala minhajin nubuwah. Berdasarkan minhaj an-nubuwah. Ajaran-ajaran Nabi dan Rasul belum hilang di situ. Masih murni. Karena jarak Nabi dan sahabat itu udah dekat. Thumma takunu insyaallah antakuna masyaallahu antakun thumma yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'ha. Masa ini akan berjalan sampai nanti ketika Allah berkehendak akan diangkat. Kapan masa ini berakhir? Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kan khalifah 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak anhum dionggok jadi cie, makanya hum. Kalau cie orang hu, kalau banyak hum. Gitu tuh. Kau jadi kira Ustaz Bapak Ali bin Abi Thalib itu Syiah saya enggak. Dionggok jadi cie. Nah, berakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selesai, maka fase yang kedua habis sudah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Tsumma takunu mulkan 'addan." Engkau akan mengalami fase kepemimpinan di mana kita akan mengalami itu fase kepemimpinan, garis kepemimpinan itu ditentukan berdasarkan garis keturunan. Kan terbukti masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selesai, mulai mengambil alih daulah Bani Umayyah. Itu sudah mulai tuh keturunan yang mengganti daulah Abbasiyah terus sampai Turki Utsmani. Masih keturunan. Teruntung tahun 1920-an lebih kurang. Lalu mulai Pak. Lah berakhir fase ketiga. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW bagaimana? Selanjutnya, "Tsumma takunu khilafatan ala mulkan jabariyan." Engkau akan dipimpin berdasarkan kepemimpinan yang jabari. Banyak tekanan-tekanan. Banyak tidak amanahnya. Banyak pemimpin yang melenceng dari yang seharusnya, walaupun tidak semuanya. Di masa-masa ini. Nah, kita ini sekarang berada di masa, berarti di masa yang fase yang keempat. Kok begitu Ustaz? Karena nanti kalau kita bahas kita di fase kelima, berarti sudah selesai perang. Apa namanya istilahnya? Dajjal sudah habis sudah. Nah, di masa yang keempat ini sekarang kita. Fase keempat ini kita di mana? Di awalnya, di pertengahannya, atau di penghujung fase keempat kita? Itu yang kita belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Siapapun nggak punya. Walaupun gimana? Saya boleh tanya nih Pak yang mengatakannya. Bahasanya yang paling cocok. Banyak ulama-ulama besar di dunia. Ini bukan di Indonesia ya, dari kampung padahal. Tidak usah mendadak loh. Memang ulama-ulama besar yang sudah berkali-kali bermimpi bahwasanya Imam Mahdi ini sudah mau muncul. Bahkan ada ulama-ulama syekh-syekh yang mengatakan sekarang kemungkinan Imam Mahdi umurnya sekitar 30-an. Siapa Imam Mahdi? Nantilah kita bahas siapa itu. Yang jelas Imam Mahdi dibaiat sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai seorang Rasul ya, kira-kira umur 40-an. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan bagaimana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah marratan ukhra." Kemudian setelah fase keempat ini selesai, engkau akan kembali dipimpin oleh khalifah-khalifah, para pemimpin-pemimpin ala minhajin nubuwah. Berdasarkan syariat bagaimana para nabi dan rasul mengajarkannya. Balik awak model Nabi dan Rasul dulu, Pak, cara beliau memimpin begitu. Kapan itu Ustaz? Kita tidak ada yang tahu. Thumma sakata. Di sini nih yang menjadi pokok salah satunya. Kemudian Rasulullah diam setelah itu. Di situ menandakan apa? Bahwasanya setelah itu habis sudah. Tidak ada lagi yang namanya kepemimpinan Islam, tidak ada lagi orang beriman.
Karena memang nanti di salah satu tanda-tanda akhir zaman itu, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kubronya, diantaranya itu ada peristiwa di mana apa? Seluruh orang beriman akan didatangi oleh angin sejuk dari Yaman, kemudian kita mati secara serentak walaupun imannya seujung kuku. Orang-orang beriman tuh nanti di akhir di apa namanya, di akhir itu nanti akan didatangi kita oleh angin sejuk dari Yaman, walaupun imannya itu seujung kuku, nyawanya diambil. Sehingga yang tersisa siapa? Al-munafiqun, al-musyrikun, al-kafirun, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ustaz jangan ngecek-ngecek kafir, Ustaz. Kafir ini sudah bahasa paling lembut. Serius, saya enggak ini Pak. Saya tidak melebih-lebihkan ini. Kafir itu sudah bahasa paling lembut dalam Al-Quran. Kafir itu artinya orang yang menutup hatinya. Sebenarnya lebih kasar bahasa non-muslim bagi saya. Muslim itu artinya apa? Orang yang selamat. Kalau non-muslim berarti orang tidak selamat, orang cilako. Kalau bahasa Minang, orang mengatakan, oh jangan ngomong kafir tuh, ngomong saja non-muslim. Loh, justru sebenarnya lebih kasar itu. Non-muslim tuh, coba. Orang tidak selamat siapa? Kafir itu sebenarnya sudah bahasa paling lembut. Allah itu maha lembut dalam berbahasa. Allah itu maha lembut. Coba. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum a'yunun la yubshiruna biha. Lahum udhunun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar, kata Allah. Basawa peka. Itu. Allah bahasanya lembut, Pak. Lahum a'yunun la yubshiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nyolai punya hati tapi tidak merasuk. Awak tahu tuh, Pak? Jadi kalau kita mau membanding-bandingkan bagaimana Allah, kalau kita mau protes, ini kan kafir, ini kan bahasa Al-Quran. Kalau kita mau protes, berarti kita berurusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah. Yang jelas kan sekarang begini, di dalam konstitusi sudah jelas tidak ada istilah kafir, ya sudah. Ya kan kadang-kadang kan orang agak tegang pula dengan bahasa kafir. Kita kan sebagai orang beriman rela kok dikatakan kafir oleh orang-orang yang tidak, oleh orang-orang yang bukan orang Islam. Contoh ada saudara kita yang Nasrani ngomong, "Oi, kamu kafir orang Islam." Tidak masalah. Memang kita tidak mau percaya kok sama keimanan mereka. Begitu pula sebalik. Nah, balik lagi. Ini nanti melebar saya ngomong. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sisa tadi. Nah, sekarang bagaimana nih? Sebelum tanda-tanda besar itu akan muncul tanda-tanda kecil dulu. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, tadi sudah beberapa disampaikan. Jarak antara diriku, kata Nabi Muhammad, dengan hari kiamat adalah seperti dua jari ini yang saling berdekatan. Kemudian di antara fenomena yang terjadi sekarang apa? Contohnya, Nabi Muhammad SAW dulu pernah mengingatkan tentang bagaimana nanti Danau At-Tabari akan mengering. Tempatnya di Israel. Nah, kan Bapak Ibu tahu, Danau At-Tabari di Israel itu dalamnya itu tidak sampai 100 meter. Sekarang airnya itu tinggal 1/4. Kalau kata Nabi Muhammad SAW, kalau air itu menyisakan tinggal sedikit saja, maka hati-hati, maka di situ Dajjal nanti akan keluar. Lepas. Dajjal itu sudah ada atau belum? Sudah. Kalau di zaman Nabi Musa namanya Samiri. Kalau di zaman Nabi Musa, Dajjal menjelma sebagai Samiri. Di zaman Nabi Isa dia menjelma sebagai Yudas. Di zaman sekarang tak jadi siapa lah dia. Banyak jelmaannya. Bapak Ibu kalau perhatikan bagaimana artis-artis dunia sampai beberapa di Indonesia itu mengikuti, itu banyak yang jadi pengikut. Karena apa? Kalau ingin mendapatkan kekayaan yang layak, yang luar biasa, gampang caranya apa? Jadilah pengikut Dajjal, maka semuanya aman. New Order kalau istilahnya. Organisasi yang di belakang layar. Atau orang bisa mengenal sebagai Illuminati dan lain sebagainya. Kalau dibahas itu dunia perfilman, dunia industri musik, perekonomian, di balik layar itu rata-rata mereka semua.
Dan rata-rata mereka adalah keturunan Bani Israel. Wajar Pak Bu, Yahudi itu, Bani Israel itu memang Allah berikan kelebihan daripada bangsa-bangsa yang lain. Yaitu apa? Kecerdasan yang luar biasa. Tapi kadang itulah manusia, karena terlalu cerdas, muncullah ujub dalam hati. Ujub tuh apa? Berbangga diri, ujub. Oh, ternyata orang paling gagah di kampung. Tidak ada yang gagah. Ternyata saya adalah wanita paling cantik. Kalau tidak di Ambo yang membantu itu tidak selesai urusan itu. Itulah ujub. Berang karena segetek. Le tahu ya. Kalau tidak apa yang menyelesaikan sekolah tidak jadi orang gini dong. Itu sudah. Pahala yang sudah didapatkan dari anak itu masih kecil tuh sampai itu sudah habis sudah. Kalau begitu kita sebagai orang tua sama anak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita. Kalau tanda kecil-kecil itu muncul memang jaraknya berbeda-beda. Contoh lagi apa misalkan? Nabi Muhammad SAW idza zuhar mengingatkan, idza zuharatil musiqat. Kalau yang namanya musik itu sudah muncul di mana-mana, di tengah-tengah umatku. Sudah jadi hal biasa. Kalau Bapak Ibu lihat anak-anak lihat konser itu, perempuan itu hampir sama saja sama laki-laki itu sudah. Kadang lain pakai jilbab tapi monjak-monjak mau di orang tidak tahu jo malu. Kita anak-anak Bapak Ibu itu pernah coba perhatikan di TikTok itu sudah. Pakai jilbab tapi bajunya ketat, goyang-goyang. Kadang yang laki-laki pun nggak tahu malu, wah sudah. Yang perempuannya juga begitu modelnya. Kemudian apa lagi? Kalau sudah banyak bermunculan yang namanya apa istilahnya biduan-biduan wanita. Gak usahlah kita bahas di luar negeri lah, gak usah kita bahas Beyonce, Rihanna dan lain sebagainya itu. Wah, bacosnya di Indonesia dulu. Gak usah di Indonesia, mau bacosnya di Sumatera Barat itu dulu. Organ-organ bos ya banyak menyanyi. Kalangan wanita. Ibu jangan khawatir Bu. Udah adil usah kau berceramah udah adil. Kecilnya yang paling banyak masuk neraka kalangan wanita. Oh nanti dulu yang banyak masuk surga juga wanita. Jadi jangan dilihat yang jelek-jeleknya saja. Yang nanti akan banyak masuk surga juga wanita. Tapi yang banyak di neraka juga wanita. Kan begitu tuh. Tapi yang banyak masuk surga juga wanita sudah. Nah, yang penting sekarang anak cucu jangan sampai. Karena begini, fitnah Dajjal itu begitu modelnya Pak. Sekarang saja Dajjal belum menampakkan wujudnya di hadapan manusia, tapi apa? Sihirnya sudah banyak. Itu kenapa Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita seterusnya itu. Nanti kita bahas mulai kemunculan Dajjal itu bagaimana. Antisipasi kita dari sekarang harus seperti apa. Tadi yang pertama apa? Musik. Yang kedua apa? Biduan-biduan. Yang ketiga apa? Khamar. Sudah merajalela di kalangan umatku. Nabi Muhammad menekankan apa? Di kalangan umatku. Yang umatnya siapa berarti? Kita ini loh. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pengajian datang. Sudah itu ada tawaran. Kicau seketek. Tangguang lah agak banyak, hijau agak banyak, hijau agak banyak, tangguang loh. Candu sudah itu dan lain sebagainya. Ada orang begitu Pak? Ada. Tomat namanya. Tobat maksiat. Tobat maksiat. Justru begini nih, kita perlu ingatkan diri kita masing-masing dan keluarga. Kalau orang itu terbiasa dengan tobat kemudian maksiat, itulah yang menyebabkan hatinya nanti menjadi keras dengan iman. Keras dapat hidayah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang Dajjal keluar. Yang paling dekat dari Dajjal keluar itu apa? Allah akan turunkan panas selama 3 tahun berturut-turut. Kalau kita bahas soal komet, apa istilahnya benda langit yang jatuh ke bumi itu sudah berkali-kali. Sahabat dulu sempat khawatir. Ketika suatu malam para sahabat melihat ada meteor jatuh, benda langit jatuh ke bumi.
Malam itu juga sahabat yang melihat Pak Bu, tidak tidur. Mereka zikir, mereka sholat, zikir, sholat, zikir, sholat sampai subuh. Kami khawatir ya Rasulullah, jangan-jangan itu tuh tandanya. Kata Nabi Muhammad apa? Belum saatnya. Dulu pernah terjadi gempa ketika zamannya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ditaruh tangannya di atas bumi. Wahai bumi, belum saatnya untukmu, belum saatnya untukmu, belum saatnya untukmu. Sekarang orang dengar gempa biasa aja Pak. Gampok. Dulu Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat, kalau sudah ada terjadi peristiwa gempa besar kecil, langsung dikasih himbauan, tobat semuanya. Karena bumi ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sains memang itu fenomena bumi, tapi ingat bumi itu juga makhluk Allah. Baca coba hadis qudsi. Di hadis qudsi tiap hari laut minta izin sama Allah. Ya Allah, izinkan aku naik ke daratan biar mati manusia, tenggelam. Tiap hari itu laut minta izin sama Allah untuk naik ke daratan biar kita ini musnah. Tapi kata Allah apa? Nanti dulu. Kadang-kadang awak saya tidak tahu itu. Tiap hari Pak. Ayah manusia enak aja lenggak-lenggok tuh, nggak pakai baju di tepi pantai. Oh enak, indahnya cuaca pantai ini. Panas, apa istilahnya sunburn. Oh. Biar hitam eksotis, Pak kulit lah hitam aja mulu. Kan begitu gaya-gaya. Diikuti sama anak-anak sekarang tuh, Pak. Pergi ke Bali sunburn. Kadang di Padang pun sudah sunburn aja mainnya. Pakai olesan-olesan. Ngikuti budaya barat dan sebagainya. Padahal laut tiap hari minta izin sama Allah untuk naik ke daratan tuh biar binasa kita semua. Yang manusia dengan santainya datang ke laut nantang makhluk Allah. Untung saja Allah masih mengatakan belum saatnya. Itu Allah tuh Maha Penyayang di situ Pak. Kalau mau dikatakan Allah tuh murka tuh belum seberapa murkanya Allah sudah bikin kita ketakutan. Untung kita tidak merasakan seperti kaum-kaum Nabi terdahulu. Itu kaum yang ini bumi di atas dibalik begini deh. Mau lari kemana kita coba? Itu aja kejadian gempa di mana kemarin di Lombok, di Palu, kayak di blender itu daratan itu. Ada yang satu kampung tidak selamat, tidak satu pun yang selamat yang di pinggir-pinggir aja tuh. Yang di bagian tengah tuh tidak ada satupun yang selamat itu, kayak di blender tanah itu. Oh kalau blender lado bawah nggak itu aman itu loh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dajjal. Man huwa Dajjal? Siapa itu Dajjal? Dajjal adalah manusia yang lahir dari hal yang sebenarnya tidak diridhoi sama Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika Dajjal itu masih kecil, negeri tempat Dajjal tinggal itu termasuk negeri yang sering berbuat maksiat. Sampai Allah tentukan bahwasanya apa? Turunkan azab untuk negeri tersebut, dihancur leburkan. Tapi malaikat Jibril kasihan pada seorang anak yang jadi Dajjal tadi. Dibawalah Dajjal itu ke sebuah pulau. Kemudian atas izin Allah pastinya. Pulau ini tidak ada satupun manusia tahu. Teori macam-macam. Nama pulaunya apa? Teorinya macam-macam. Anjalnya pulaunya tidak di Madura, tidak di Indonesia. Tidak. Pokoknya dikecil di Pulau Seribu di Jakarta, salah satunya Pulau Dajjal. Kan ada orang latah tahun berapa nih Pak? Oh Pulau Dajjal ada di Jakarta. Ada yang katakan Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Kita kadang-kadang kan boleh apa istilahnya? Jangan sampai cocok logi. Ada kan sekarang istilahnya cocok logi, dicocok-cocokin semuanya itu. Nah, Dajjal itu setelah ditaruh di sebuah pulau, Allah istilahnya Allah ridhoi malaikat Jibril untuk melaksanakan tugasnya. Malaikat Jibril tunjuk seorang makhluk yang bulunya, seekor makhluk bulunya itu tebal. Ini yang ditemui oleh sahabat Rasulullah namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari seorang pelaut sahabat Nabi Muhammad menemui hewan ini. Hewan ini yang mengajarkan Dajjal segala sesuatunya, hukum alam apapun itu, gaib, nyata, semuanya diajarkan. Sampai muncullah ujub pada diri Dajjal. Ketika Dajjal mulai ujub, yang makhluk ini merasa dikhianati, apa katanya? Anta kadzab, ditinggalkan Dajjal dari gua itu.
Allah kurung kan di situ. Tapi sihirnya bisa kemana-mana. Karena Dajjal ini diberikan kemampuan seakan-akan dia bisa melakukan kemampuan yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menumbuhkan tumbuhan, bisa dia keliling di dunia kapanpun dia mau, dia bisa kemanapun dalam hitungan detik. Gak masuk akal ya, tapi begitulah kenyataannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru kira-kira kita ini tergantung audiensnya saja nih Pak. Babu agak 15 menit lain lah. Boleh patah. Kau jangan selesai loh. Baik. Kasih kode saja Bu. Asal jangan batuk-batuk segini zaman corona batuk seketek berpo di karantina loh. Lagi kode yang lain kan batuk. Jadi dan lalu ibu-ibu tunggu sebentar lagi. Dajjal 3 tahun. Ibu kemarin sempat merasakan panas yang luar biasa. Ya, bapak-bapak pasti merasakan juga ya. Kita hampir semuanya merasakan. Di Jawa waktu itu kakak saya di Ponorogo tinggal, keluarga besar saya rata-rata di Ponorogo. 3 bulan tidak turun hujan sama sekali. Daun itu tidak ada lagi yang hijau Pak, coklat semuanya. Daun itu tidak ada lagi yang hijau, coklat semuanya di situ. 3 bulan panasnya luar biasa plus tidak ada hujan. Sungai itu kering ring. Tidak ada lagi air di sungai itu. Air sanyo itu sudah susah itu. Sampai PDAM pun kewalahan untuk ngirim stok air ke daerah-daerah. Nah, Nabi Muhammad SAW mengingatkan apa? 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, Allah akan turunkan panas yang luar biasa. Tahun pertama, Allah kurangi 1/3 air. Tahun kedua, Allah kurangi 2/3 air. Tahun ketiga, tidak ada air turun sama sekali. Kita tidak tahu yang kemarin ini termasuk apa tidak. Aku udah mengingatkan, hati-hati, berarti itu tanduk-tanduk 3 tahun lewat. Tidak, bukan begitu saya mengatakan. Tidak terbayang nanti yang 3 tahun ini lebih panas dari kemarin. Allah. Ketika itu muncul 3 tahun tadi itu Pak. Di tahun yang ketiga, di masa-masa sulit itu Dajjal muncul. Apa pesan Nabi Muhammad SAW? Ketika engkau mendengar Dajjal muncul dengan sihirnya dimanapun, maka ikatlah anak dan istrimu di dalam rumah. Apa pesan Nabi Muhammad SAW Pak? Kalau tidak apa, lari ke bukit-bukit, lari ke gua-gua, lari ke gunung-gunung. Jangan malah pada jalan. Kalau Indonesia kan keponya tinggi kok. Nak kemancubo sadoi. Kenapa Ustaz? Kenapa kok anak gadis? Kenapa kok yang kalangan wanita? Kalau laki-laki Pak Bu, dihadapkan kekerasannya di depan matanya mungkin masih agak tahan. Ibu bayangkan misalkan anak laka mati di muka awak Pak. Disuruh dia Dajjal, pilih anaknya mati atau beriman kepada saya. Ibu-ibu bahagia betul. Bukan karena hati ini beda memang laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki banyak pakai otak, kalau perempuan banyak pakai hati. Kan begitu itu. Bukan berarti perempuan tidak pakai otak, enggak. Bukan berarti laki-laki tidak punya hati. Tapi lebih cenderung. Dan memang tidak bisa dipungkiri, sihir Dajjal itu akan banyak mempengaruhi kalangan wanita. Banyak sekali Pak. Itu kenapa? Pesan Nabi Muhammad. Ikat anak dan istrimu di rumah. Lari ke gunung-gunung, ke bukit-bukit sembunyi. Kalau tidak bisa lari, tidak juga bisa sembunyi dari Dajjal, terpaksa masih berhadapan dengan Dajjal. Dajjal itu pasti akan membawa neraka di sebelah kanannya, surga di sebelah kirinya. Kalau dia menyuruhmu memilih, pilihlah nerakanya Dajjal yang di sebelah kanan. Jangan pilih surganya Dajjal. Kenapa kok begitu? Karena surganya Dajjal, nerakanya Allah. Sedangkan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Sakitnya sesaat, habis itu kita ingat. Sekali saja kita beriman kepada Dajjal, maka kita sudah menjadi orang laknat sampai hari kiamat. Dajjal itu nanti berada di bumi selama berapa lama? 30 hari. 40 hari. 40 hari cuman. Nah ini tapi ada tapinya nih. 1 hari pertama
kita akan menjalaninya seperti 1 tahun. Hari kedua rasanya seperti 1 bulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Hari keempat sampai selanjutnya seperti hari-hari biasa. Nah, itu masalahnya Pak Wan. Jadi 1 tahun 2 bulan sekian hari, sekian minggu. 1 tahun 2 bulan. Cuman hitungannya kata Nabi Muhammad SAW selama 40 hari. Sebelum Dajjal ini muncul ini bagaimana? Ada nanti peristiwa yang namanya Dukhon. Nah ini, kalau orang beriman Pak Bu, nanti di akhir zaman itu ketika peristiwa Dukhon itu terjadi, Dukhon itu dirasakan seperti apa? Kena flu saja, batuk-batuk ringan flu. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman atau orang beriman cuman sedikit amal solehnya, itu pengayo nampak kotak amal itu jadi pabian kosong. Nampak orang sedang menipu agih. Taruhlah awak banci orang tuh, tapi nyo para lu agih. Karena kenapa? Amal soleh lah yang akan menyelamatkan kita nanti di peristiwa Dukhon. Orang yang beriman tapi sedikit amal solehnya, apalagi orang munafik, itu pecah-pecah, susah untuk bernafas dan sebagainya. Karena bumi akan ditutupi oleh Dukhon ternyata kabut selama 40 hari. Gelap gulita. Tidak ada bisa ngelihat apa-apa. Nah, di masa-masa itu nanti Pak Bu, Dukhon panas 3 tahun. Saya tikum anjarrokum bisikinin lekhobzin. Datang itu tetangga ke rumah kita itu dengan pisau hanya untuk sepotong roti. Namun bunuh-bunuh Bu Pak tetangga itu di zaman-zaman itu hanya untuk sepotong roti, atau kalau di Jawa mungkin sesuap nasi. Karena kenapa? Orang butuh semuanya. Jangankan peristiwa ini aja kita orang udah pusing enggak? Ini alhamdulillah sampai di sini kan belum ada ya Pak ya, yang positif. Itu di Tarusan sudah 10 orang. Itu kan rata-rata ada yang dari petugas medis puskesmas waktu itu. Pesisir paling banyak di Tarusan, tapi aman insyaallah saya enggak bawa virus. Nah, aku agak ke situ nyolai masih agak jauh dari lokasi. Ya, cuman yang ada bisa dipungkiri. Nah, kita kan masih begini sudah banyak kekhawatiran. Kan? Orang sudah mulai banyak yang merasa susah apa dan sebagainya. Apalagi peristiwa begini. Dajjal muncul, fitnah di mana-mana, orang susah. Setiap negeri yang mau beriman kepada Dajjal subur, hewannya gemuk-gemuk, hujan turun setiap sebentar, masyarakatnya sejahtera luar biasa. Orang yang tidak mau beriman kepada Dajjal maka akan mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Sampai kita berada di puncak kesengsaraan dunia nanti itu baru Allah turunkan pertolongan. Jadi kalau tidak kuat-kuat iman Pak Bu, dari sekarang nih, taruhlah mungkin di zaman kita aman, cucu kita gimana? Kalau tidak ditinggalkan bekal yang kuat ya sudah. Karena kenapa? Nanti ketika Dajjal itu muncul apa? Sebahagian besar atau sepertiga orang beriman nanti akan langsung murtad. Sepertiganya lagi imannya abu-abu. Dan di antara yang abu-abu ini imannya kebanyakan nanti akan menjadi kafir. Murtad semua. Luar biasa kok. Kita kangen sama kakek kita dihidupkan. Kita kangen sama anak kita dihidupkan. Kita kangen sama siapa dihidupkan. Seluruh dunia ini dikelilingi sama Dajjal, semuanya bisa masuk kecuali 2. Makkah dan Madinah. Karena di setiap sudut pintunya itu dijaga oleh para malaikat, 2 orang malaikat yang bersayap. Malaikat ini gimana Ustaz? Wujudnya Wallahu a'lam. Jibril saja sehelai sayapnya itu menutupi 7 lapis langit dan bumi. Jibril satu helai bulu sayapnya itu menutupi 7 lapis langit. Wujud aslinya. Itu besarnya. Berarti kalau kita hitung besarnya Allah, maha besarnya Allah, bagaimana malaikatnya, terus kita manusia cuma berapa sih? Mungkin bisa dianggap tidak kuman, kita ini bisa dibilang lah begitu. Segede kuman kita begitu. Ah itu sombong keluar rumah. Baru punya tas Hermes aja tuh, beli di Eropa. Second berapa harganya 250 juta. Nah begitu itu.
Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kemudian Dajjal keliling dunia kecuali Makkah dan Madinah. Keluar seorang pemuda nanti. Seorang pemuda Allah takdirkan untuk keluar dari pintu Makkah dan Madinah untuk menemui Dajjal. Sebelum pemuda ini keluar, Dajjal hentakkan di bumi itu 3 kali sampai orang-orang munafik itu keluar dari Makkah dan Madinah. Tak tahan. Akhirnya mereka beriman kepada Dajjal. Yang bertahan di dalam hanya orang-orang beriman. Keluar satu orang pemuda. Tunduk engkau kepadaku. Aku adalah Allah. Kata pemuda tadi, engkau adalah Dajjal. Nyobalah pemuda tadi, Pak. Nyobalah. Mati seketika. Dajjal ingin memperlihatkan kemampuannya kepada dihidupkan lagi. Aish, ayuhal mayyit. Aish, kum. Wahai mayit, bangun, hidup. Hidup lagi pemuda tadi, nyambung lagi badannya. Terus ditanya lagi pemuda tadi, sekarang kamu sudah saya hidupkan. Akui saya sebagai Tuhan. Kata pemuda tadi, saya semakin yakin kalau kamu adalah Dajjal. Marah Dajjal, Pak. Mau disembelih lagi, atas izin Allah pemuda ini dilindungi, akhirnya tidak mati. Nah, pemuda yang dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sekitar beberapa tahun yang lalu ulama dari Palestina ada mengatakan itu. Telah lahir seorang anak, ciri-cirinya itu sama seperti pemuda yang nanti akan disembelih oleh Dajjal itu. Di TV Jazeera, ulama Palestina sudah ada yang mengatakan begitu. Wallahu alam kebenarannya kita tidak tahu, tapi para ulama mungkin cara melihatnya beda ya. Bedalah dengan kami-kami ini. Yang istilahnya kualitasnya itu tidak seberapa dibandingkan beliau-beliau. Nah, sampai nanti peristiwa Imam Mahdi. Setelah Dajjal menguasai dunia selama 40 hari, Imam Mahdi dibaiat menjadi seorang pemimpin. Nabi Muhammad SAW bersabda bagaimana? Engkau nanti di akhir zaman akan dipimpin oleh keturunanku. Namanya sama dengan namaku, wajahnya sama. Namanya sama, wajahnya sama. Yang beda adalah akhlaknya. Namanya Muhammad bin Abdullah. Wajahnya mirip dengan wajah Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimimpikan oleh para ulama-ulama besar di seluruh dunia. Bahwasanya apa? Beliau-beliau katanya sudah mulai dalam mimpinya itu bertemu dengan Imam Mahdi. Pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita apa? Kalau engkau hidup ketika Imam Mahdi itu dibaiat sebagai seorang khalifah, maka baiatlah dia. Akuilah dia sebagai seorang pemimpin. Ikut walaupun engkau akan merangkak di atas salju. Walaupun harus merangkak awak mati di atas salju, Pak Bu. Kita harus mengakui dia sebagai seorang khalifah. Orangnya mana kita tidak ada yang tahu sekarang. Tapi ulama-ulama yang punya penglihatan tersendirilah, punya kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka sudah melihat itu. Apakah Imam Mahdi muncul kita langsung menang? Nanti dulu. Masih kalah. Sampai akhirnya pengikut Imam Mahdi terkepung di bukit Tursina. Turun terus, bukan tadi sampai tergini ke masjid yang Menara Putih di Damaskus. Sampai akhirnya apa? Sudah banyak umat muslim yang gugur. Tentara Dajjal ini dari mana sih kebanyakan? Kebanyakan dari Yahudi. Tentara Yahudi. Tentara Yahudi ini kebanyakan di mana ternyata? Di Israel. Coba Bapak Ibu periksa di negara Iran tuh di Google atau apa. Coba hitung lebih banyak sinagog di Israel atau di Iran. Ternyata di Iran tuh Pak, lebih banyak sinagognya daripada masjid ataupun gereja. Sinagog ini apa? Tempat ibadahnya orang Yahudi. 70.000 tentara Dajjal itu diperkirakan nanti berasal dari Iran. 70.000 pasukan Dajjal nanti, serba hitam semuanya itu, membawa panji Dajjal itu semuanya rata-rata ya Pak, sebagian besar itu nanti dari tentara-tentara yang berasal dari Iran. Allah. Tapi yang kita pastikan sekarang apa? Di Iran tuh lebih banyak sinagognya daripada masjid ataupun gereja. Nah, Nabi Isa Allah turunkan dari langit. Peristiwa selanjutnya di waktu subuh. Turun Nabi Isa dari langit, dipapah oleh 2 malaikat kiri dan kanan. Kemudian diminta oleh Imam Mahdi, wahai Isa, silakan jadi imam. Nabi Isa mengatakan apa? Enggak, sekarang bukan waktu saya, kamu dulu.
Selesai sholat subuh, saya persingkat ini. Biar selesai dan cie dulu. Selesai sholat subuh, sabar step ya. Biar tak putih baca itu. Selesai sholat subuh, terbuka gerbang pintu masjid tadi. Pasukan Dajjal sudah bersiap untuk membantai orang muslim yang tersisa. Nampak deh Dajjal Nabi Isa alaihissalam langsung meleleh. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal tuh dari dulu sudah tahu tuh, Bu. Ajalnya dia akan datang ketika bertatap muka langsung dengan Nabi Isa, dia pasti meleleh. Meleleh kayak es yang mencair. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa langsung lari terbirik-birik. Karena kenapa? Kalau dihadapi terus, maka dia akan meleleh. Itu kenapa Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa. Kemanapun Dajjal lari, di situ Nabi Isa bisa menemukannya. Akhirnya tibalah di gerbang Palestina. Ditombak Dajjal di situ, mati. Selesai di situ peristiwa akhir zaman. Masa-masa zaman kedamaian. Nabi Isa diutus oleh Allah ke dunia, tugasnya banyak. Tapi intinya masa damai waktu itu. Masa kedamaian itu bagaimana? Tidak ada lagi yang namanya peperangan. Seluruh orang di dunia ini menjadi orang muslim. Walaupun tetap ada beberapa yang munafik. Emas pada masa itu tidak ada harganya lagi, Pak Bu. Datang ibu ke rumah tetangga. Teh, aduh ameh tadi banyak taunggok dalam embe, wah ambil lah agak sembe, wah. Itu di dapur masih serak tuh. Begitu lah kira-kira. Datanglah tetangga nyobok je gerobak semen tu biasa. Aduh ameh kau asa gerobak lah. Dia itu tuh di gudang tuh. Di gudang tuh ameh sih saja. Orang sudah begitu. Kehidupan dunia waktu itu apa? Perbandingan laki-laki dan perempuan 50 banding 1. 50 perempuan, 1 laki-laki. Karena kenapa? Banyak kaum laki-laki muslim yang wafat, gugur dalam peperangan. Baik yang meninggalnya itu karena lari ataupun meninggalnya karena ikut perang. Kok usah kok lah ajak-ajak kayu parang. Saya tidak mau ajak parang, tapi memang begitu gambaran Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita semua. Nah, bertiup sudah itu selesai. Nah, ini yang kita agak khawatirkan, mudah-mudahan tidak tertimbang kepada kita. Selesai itu sudah masa-masa damai, datang masanya apa? Matahari terbit dari sebelah barat. Ketika itu diterbit sudah terhapus semua ayat. Ateh nama Al-Quran di atas dunia hilang. Sampai yang telah tersimpan di hati Bapak Ibu itu hilang saja. Tidak ada sisa-sisa lah. Satu pun tidak tersisa di sini. Kita cuma tahu satu, Allah. Allah, Allah, Allah itu zikir sudah. Jadi tidak ada lagi yang ingat. Ini tidak ada lagi di sini. Kamu ingat surah An-Nas sudah ada gitu. Al-Ikhlas Al-Fatihah itu ada tekan awal, tekan asyik orang beriman. Allah, 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 Allah. Habis itu apa lagi? Muncul hewan melata, membawa tongkat Nabi Sulaiman dan cincin tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Menandai mana yang beriman, mana yang kafir, mana yang beriman, mana yang kafir ditandai. Nah, setelah itu selesai apa? Bertiup angin sejuk dari Yaman. Kecil orang kafir. Hore, kok selamat. Nama mati orang Islam sampai aman je. Tak sadar dia habis itu apa? Api yang keluar dari negeri Hijaz. Menyembur ke atas. Menggiring semua orang ke bumi bagian tengah. Karena kenapa? Puncak kiamat itu di bumi bagian tengah. Urutannya apa? Tenggelam bumi sebelah timur, tenggelam bumi sebelah barat, baru terjadinya kiamat di bumi bagian tengah. Sebelum kiamat terjadi apa? Runtuhnya Ka'bah. Siapa yang meruntuhkan? Dzu Sawqatain. Ka'bah ini kan sudah beberapa kali ada rencana pengerusakan, tapi terus gagal. Dulu sempat rusak sedikit Ka'bah, tapi alhamdulillah masih aman. Bapak Ibu jangan kira Makkah itu Ka'bah itu tidak pernah diusahakan untuk dihancurkan. Dulu pernah zamannya Abraha, ya kan? Sebelum Nabi Muhammad lahir. Abraha ini raja atau panglima perang? Panglima perang ya, bukan raja. Abraha itu panglima perang. Gagal. Habis itu orang-orang Syiah dulu juga pernah ingin menghancurkan Ka'bah, gagal.